Selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama dokter spesialis Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Bersama saya Dr. Pratiwi sebagai host, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai apa sih diet sehat dan kenapa diet sehat itu penting untuk kita lakukan. Nah, hari ini kita akan bahas bersama dokter spesialis gizi, yaitu Dr. Chandra Ningrum, spesialis gizi klinis. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter Pratiwi. Gimana dok kabarnya? Baik. Oke dok, jadi kita sekarang mau bahas mengenai diet sehat ya dok ya. Sebetulnya dok, apa sih diet sehat itu dan kenapa diet sehat itu penting dok untuk dijalani oleh setiap orang dok? Diet sehat itu sebenarnya adalah makan makanan dengan zat gizi yang lengkap, serta selalu memperhatikan jenis, jumlah, dan jadwalnya sesuai dengan kondisi kesehatan individu masing-masing. Nah, kenapa ini penting? Karena diet sehat itu membuat metabolisme tubuh kita optimal, sehingga kalau tubuh kita bekerja dengan optimal, otomatis penyakit juga dapat dicegah, dan kalau yang sudah sedang mengalami sakit, pemulihannya juga lebih cepat. Oh oke. Nah dok, untuk komponennya sendiri dok dalam diet sehat itu apa saja dok yang perlu kita konsumsi, dan juga gimana dok cara mengaturnya agar jumlahnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Iya, memang itu setiap individu itu memerlukan perencanaan makan yang berbeda, tergantung aktivitas fisiknya, tinggi badan berat badannya, apakah dia obes atau kurus bahkan ya, atau berat badannya normal ya. Kemudian komponennya tuh yang penting, kalau mungkin udah pernah lihat isi piringku yang diluncurkan oleh Depkes ya. Jadi komponennya itu yang penting harus ada nasi sepertiga piring, kemudian lauknya 1/6, sisanya sayur dan buah. Jadi sayur buahnya tuh setengah sendiri ya, 5 porsi per hari. Oh oke. Jadi setiap makan tuh harus lengkap ya dok ya, termasuk sayur dan buah juga harus kita konsumsi juga ya dok. Betul, jadi seperti di piring itu ada nasi sebagai sumber karbohidrat, ya ini adalah untuk sumber tenaga kita. Kemudian yang 1/6 itu sumber lauk sebagai sumber protein dan sumber lemak. Begitu juga yang setengahnya itu vitamin dan mineral, ya yang terdapat pada sayur dan buah. Oke dok, nah penting nggak sih dok untuk kita menghitung kalori yang kita konsumsi dok? Dan bagaimana dok cara simpelnya gitu dok untuk menghitung kalori yang kita konsumsi? Oke, sebenarnya penting ya. Jadi kalori kalau diingat itu mungkin dari SMP, SMA mungkin sudah mulai belajar. 1 gram karbohidrat 4 kalori, 1 gram protein 4 kalori, sedangkan 1 gram lemak itu 9 kalori. Nah, oleh karena itu, pada orang-orang yang memang sudah ada hipertensi, ada diabetes, ada gangguan kolesterol, itu sebaiknya jumlah lemaknya dikurangi. Karena bayangkan aja 1 gram lemak itu 2 kali lipat protein, kalorinya 2 kali lipat protein dan karbohidrat ya. Oleh karena itu perlu dibatasi. Caranya untuk menghitung kalori ya sebenarnya dengan memang harus kita kalau untuk dalam menentukan kebutuhan kalori kita ya dengan standar manusia sehat itu, kalau aktivitas sedang 30 kilokalori per kilogram berat badan. 30 kilokalori per kilogram berat badan. Jadi kita bisa ukur sendiri dok ya, kita bisa kan sebenarnya tahu kan berat badan ideal ya, bukan berat badan misalnya orang obes ya dengan 160, berat badannya 90, berat badan idealnya berapa sih? Berat badan idealnya berarti kan kalau misalnya di atas 40 tahun 160 kurangi 100 ya, berat badan idealnya berarti 100 gitu. 60 kilo. Berarti udah kalau misalnya dia bekerja, dia masuknya ke aktivitas sedang ya. Jadi kali 30 kalori. Kalau memang orang tua di atas 60 tahun dan aktivitasnya tidak terlalu aktif ya, misalnya hanya duduk, nonton, jalan di dalam rumah, paling cuma 25 kilokalori per kilogram berat badan gitu. Jadi misalnya berat badan 60, idealnya dikali 30 kalori untuk manusia sehat ya, usia produktif lah ya. 60 kali 30 ya sekitar 1.800 kalori. Nah, sedangkan sekali makan untuk makanan yang sedang itu sekitar 400 sampai 500 kalori, belum snack.
Belum snack ya dok ya. Dan juga makanan yang dimakan juga harus bagus gitu ya, kayak bernutrisi. Betul. Dan tadi lengkap tadi Iya, sesuai dengan lengkap. piring Isi yang piringku. isi piringku, betul. Nah dok, ada ada yang dikenal dengan makronutrien dan mikronutrien. Sebetulnya itu apa sih dok, dan apa efeknya untuk kesehatan kita dok? Oke, jadi kalau makronutrien yang seperti saya katakan tadi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dia sebagai sumber tenaga ya, terutama karbohidrat dan lemak, dan pengganti sel-sel rusak yang terdapat pada protein. Walaupun protein ini dapat diubah menjadi energi kalau terpaksa. Ya, kalau pada keadaan sakit biasanya ini dibongkarnya juga lebih cepat ya. Nah, kemudian mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral yang tadi saya katakan banyak terdapat di buah dan sayur. Jumlahnya yang dibutuhkan sangat kecil, tapi sangat penting menunjang kerja dari si makronutrien ini sehingga metabolisme kita dapat berjalan normal dan dapat mencegah tubuh kita dari penyakit dan cepat memulihkan penyakit. Berarti mikronutrien ini walaupun mikro butuhnya kecil sangat tapi dibutuhkan sangat ya dok ya. penting. Itu tuh apakah berpengaruh dengan mood kita atau energi kita sehari-hari gitu dok untuk mikronutrien ini? Sangat. Jadi kalau misalnya dia tidak misalnya dia kekurangan, mau nggak mau pengolahan karbohidrat, protein dan lemak kita juga terganggu ya, bisa mempengaruhi mood, kemudian perbaikan sel-sel rusak yang di dalam tubuh kita yang tiap hari selalu ada juga jadi lambat. Nah, ini yang bahaya untuk yang sudah lagi sakit nih. Nah, ini jadi memperlama proses penyembuhan penyakit. Oh, oke. Nah, dok, kemudian gimana sih dok caranya misalnya ada seseorang nih yang biasanya makan asal-asalan gitu kan dok, terus dia tiba-tiba saya pengen mulai diet sehat nih, ini pada usia produktif. Sekarang kan udah mulai banyak ya dok ya yang ingin menerapkan pola hidup yang lebih sehat, healthier lifestyle gitu kan dok. Itu gimana dok, misalnya dia baru ingin memulai dan apa yang harus dia terapkan di mindset dia agar konsisten gitu dok menjalani pola hidup sehat ini? Oke, yang pertama kali dilakukan adalah menurut saya adalah merubah jenis makanan dulu aja deh gitu loh. Misalnya untuk yang penderita kolesterol tinggi atau berat badan berlebih gitu ya, coba deh ganti jenis makanannya dari yang asalnya digoreng jadi ditumis ya, atau ditim atau dibakar ya. Itu adalah salah satu yang lumayan untuk ngurangin kalori, bisa sampai 25% dari seluruh asupan biasanya dia gitu. Jadi dari cara dia memasak ya dok ya, karena memasak dan memilih makanan. Misalnya dia nggak doyan masak, ya udah pilih ke Chinese food ya, Japanese food itu banyak kan pilihan untuk tumis, bakar seperti itu. Dok, kalau misalnya sekarang kan lagi tren mengganti minyak dok dengan olive oil misalnya atau sunflower oil gitu, apakah itu berpengaruh dok dalam diet yang lebih sehat dok? Jadi olive oil, sunflower itu adalah jenis minyak-minyak tak jenuh ganda ya. Jadi nah ini dan rantainya juga banyak ya. Nah, kalau dipanaskan dia akan menjadi lemak jenuh dan menjadi lemak trans yang akan mempengaruhi kesehatan kita ya. Dia akan menjadi radikal bebas dan akan memperberat penyakit-penyakit kronis seperti yang kolesterol tinggi, jantung. Makanya olive oil, sunflower oil itu lebih baik digunakan sebagai dressing. Kalau mau tumis ya lebih baik menggunakan minyak kelapa. Oh, minyak kelapa lebih baik ya dok ya untuk minyak kelapa. Kalau misalnya dari harganya yang cukup pricey, bisa kelapa sawit oke, tapi sekali masak aja. Kalau tumis kan cuma sekali masak aja ya, kita nggak perlu banyak, itu masih nggak apa-apa. Berarti untuk selama ini mungkin tidak sedikit ya dok ya yang misalnya masak pakai minyak goreng, wah kayaknya masih jernih nih, terus disaring terus digunakan lagi, itu ya berarti itu yang nggak bisa, yang kurang sangat, sehat, sangat tidak sehat sih sebenarnya. Sangat tidak disarankan ya dok ya. Baik. Nah untuk misalnya dok ada dua orang yang berbeda gitu ya dok ya dengan pola diet yang sama gitu, apakah bisa dok yang si A berat badannya bisa turunnya lebih banyak daripada si B padahal makanannya yang dikonsumsi sama dok?
Itu bisa ya, makanya setiap individu itu berbeda-beda dalam kondisi metabolismenya. Cuma memang kan sekarang untuk sebenarnya tesnya ada, namanya nutrigenomik ya, jadi tes gen sebenarnya. Jadi di situ kita bisa mengetahui apakah kita resiko tinggi untuk mengalami obes ya atau tidak. Nah itu bisa diketahui dari situ. Cuma kan lumayan pricey juga. Jadi kita biasanya lihat follow up ya, follow up pasien misalnya nurunin berat badan antara ini kakak adik, tapi ini dua-duanya metabolismenya mungkin berbeda. Jadi kita evaluasi tiap bulan. Kalau misalnya penurunan berat badannya kurang ya kita mesti adjust lagi untuk meal plan-nya. Jadi nggak sama meal plan satu orang dengan orang yang lain. Oh oke. Berarti ada faktor genetik juga dok ya, yang mempengaruhi metabolisme individu, setiap individu gitu ya dok ya. Dan apabila memang concern terhadap ingin pola hidup yang lebih sehat atau lebih ingin terukur pasti gitu, sebaiknya memang konsultasi dengan dokter spesialis gizi ya dok ya, agar tahu juga meal plan-nya bagaimana, apa yang dibutuhkan, mana yang harus lebih di-adjust lagi gitu ya dok ya. Baik. Nah dok, untuk in general nih dok, apa saja sih makanan yang harus dihindari apabila ingin memulai hidup sehat dok? Oke, yang pertama adalah kita menghindari makanan yang tinggi kalori deh ya, apapun jenisnya untuk yang sehat maupun tidak sehat ya. Jadi dalam satu kali makan ya dok ya? Dalam satu kali makan. Jadi misalnya minum deh minuman yang berkalori tinggi yang sekarang banyak ya di mall-mall nih. Nah itu kalorinya tinggi banget tuh ya. Jadi itu karena terdiri dari karbohidrat simpleks yang itu juga dapat kebanyakan glukosa dalam tubuh itu dapat menyebabkan gangguan-gangguan metabolik kalau terlalu banyak. Makanya itu juga perlu dihindari. Yang kedua yaitu lemak tinggi ya. Itu juga perlu dihindari, terutama untuk yang punya gangguan kolesterol atau berat badan berlebih ya, kan karena kolesterol tinggi itu belum tentu orangnya gemuk. Ya? Orang kurus juga bisa kolesterolnya tinggi ya dok ya? Kalau ada faktor gen mau nggak mau ya, mau nggak mau selain obat ya pola hidup juga harus dirubah ya, makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi ya kita hindari, terutama lemak jenuh ya, seperti contohnya yang banyak terdapat adalah pada gorengan-gorengan ya, kemudian daging merah itu juga lemak jenuhnya juga kurang bagus ya. Jadi boleh makan tapi dibatasin. Oke dok. Padahal daging merah nih stick gitu ya dok ya, lumayan enak dan kayaknya minatnya juga cukup banyak ya dok ya. Nah dok, tadi gimana dok cara orang tuh untuk mengatasi hasrat untuk makan makanan yang tadi dokter sebutkan? Pasti kan ada fase di mana orang lagi pengen makan ini nih, apakah boleh dok? Misalnya orang yang diet gitu dok, diet dari hari Senin sampai Sabtu, terus hari Minggu cheating day gitu dok. Nah itu gimana dok? Kalau saya sih tidak menganut paham cheating day ya, kalau dalam program. Jadi sebenarnya dalam program penurunan berat badan memang harus ngikutin, dan saya tidak pernah ada istilah cheating day sampai berat badannya dia mendekati normal ya. Jadi misalnya waktu setahun ya maaf setahun ya harus ngikutin program. Harus strict ya dok ya? Betul, kalau sudah berat badan normal baru kami rubah nih meal plan-nya ya, untuk yang meal plan pemeliharaan, di mana di situ ada cheating day gitu. Jadi tidak selamanya nih saya diet seperti ini, sebenarnya sih enggak gitu ya. Cuma memang kalau memang harus nurunin berat badan demi kondisi kesehatannya memang tidak ada cheating day sih. Emang harus pola hidup sehatnya harus dijalani. Memang ada beberapa kasus kalau berat badannya belum terlalu tinggi cukup dengan pola makan dan olahraga, jangan lupa ini yang paling sering ya. Jadi harus diimbangin ya dok ya? Nggak banyak kok, cuma setengah jam jalan kaki aja ya, per hari. Betul, per hari jalan kaki setengah jam ya, tanpa biaya kan kalau jalan ya, cuma pakai kaki kita sebenarnya ya, tinggal niat dan konsisten, betul. Nah dok, kalau di poliklinik dokter spesialis gizi ada alat pemeriksaan BIA ya dok ya, boleh tolong dijelaskan dok, alat itu BIA itu buat pemeriksaan apa dan siapa sih yang membutuhkan pemeriksaan dengan alat ini dok? Oke, BIA itu adalah untuk mengukur komposisi tubuh. Banyak sekali manfaatnya ya. Kalau untuk orang yang kelebihan berat badan, kita bisa mengukur apakah lemaknya itu kelebihan dan kelebihannya di tempat-tempat tertentu, terutama di bagian perut. Karena lemak perut ini yang bahaya untuk kesehatan, yang dapat mengeluarkan semacam racun lah istilahnya, yaitu faktor inflamasi yang dapat mengganggu kerja liver, kerja otot, kerja pembuluh darah, sehingga akhirnya dapat menimbulkan
menimbulkan penyakit-penyakit kronis. Makanya itu perlu diukur. Nah, itu nanti ada ukurannya. Kalau melebihi normal, kita harus mengurangi dengan meal plan yang kita berikan. Begitu juga untuk mengukur massa otot, ya, mengukur otot kita, di mana otot ini penting banget. Pertama tadi untuk mengganti sel-sel yang rusak, ya. Kedua, untuk daya tahan tubuh juga perlu otot yang kuat, gitu loh, ya. Jadi itu dapat kita ukur, dan kalau misalnya kurang, itu bisa kita tambahkan, kita atasi dengan meal plan yang kita berikan sama olahraga. Jadi itu pentingnya melihat komposisi tubuh supaya dokter spesialis gizi klinik juga dapat memberikan meal plan yang tepat. Seperti itu. Begitu juga selain orang sakit juga bisa juga untuk menghitung cairan. Contohnya pada penderita-penderita gangguan jantung, gagal ginjal, ya, yang rutin mengalami hemodialisa, itu supaya kita melihat itu apakah cairannya berlebih atau enggak yang di luar sel, gitu. Jadi kita bisa lihat lah cairan yang di luar sel, yang di dalam sel segimana. Jadi kalau misalnya di luar sel terlalu banyak, ya berarti kita harus membatasi cairannya lebih banyak, gitu. Seperti itu. Jadi keren banget ya dok ya alatnya ini. Jadi untuk mungkin keluarga kita yang memiliki sakit kondisi seperti sakit jantung atau masalah pada ginjal yang rutin hemodialisa, bahkan itu kan penting banget untuk menjaga cairan di tubuhnya. Soalnya kalau misalnya kelebihan, nanti dia ada gejala yang bisa dia rasakan, gitu dok ya. Oke, kayaknya ini tidak banyak yang tahu ya dok ya. Betul. Untuk pemeriksaan ini ternyata penting juga, tidak hanya untuk orang yang sehat atau ingin diet atau fokus terhadap makanannya, tetapi orang yang memiliki kondisi penyakit tertentu pun juga dapat dilakukan pemeriksaannya, kebutuhan cairannya dan sebagainya. Baik. Nah dok, balik lagi ke diet dok. Gimana ya dok ya cara untuk mengatur waktu antara snack atau dari makan dan snack itu gimana dok? Oke, sebenarnya gini, ini yang sering terjadi ya pada pasien-pasien saya. Jadi mereka sering tidak ada waktu untuk makan snack, apalagi pekerja yang di bank, yang sering hari-hariannya harus meeting, ya, meeting maraton dari pagi sampai sore. Sebenarnya ada hal yang bisa diatasi, ya. Jadi pilihlah snack-snack yang gampang. Seperti kalau misalnya, jam 9 saya ada meeting nih. Sebelum meeting udah minum susu aja dulu, ya, gelas. Cuma pilihan susunya kalau memang ada gangguan kolesterol, ada gangguan jantung, pilihlah susu yang low fat, yang rendah lemak, ya. Itu bisa dikonsumsi sebagai snack, ya. Jadi kan kalau ngunyah-ngunyah gitu kan sulit, ya. Nah, kalau jadi dengan minum susu, begitu di meeting ada snack-snack yang tinggi kalori, itu kan bisa dihindari. Oke. Ya dok, betul sih dok. Jadi kan mungkin banyak sekarang orang-orang yang bekerja kantoran kayak dokter tadi bilang, mungkin yang dari pagi ke sore nggak sempat makan, akhirnya makan cuma sekali atau 2 kali sehari, gitu ya dok. Jadi memang harus diatur-atur sama diri sendiri ya dok ya. Baik dok, gimana kalau misalnya orang yang memiliki alergi tertentu dok, mau menerapkan pola diet sehat, apa yang harus dia pikirkan atau apa yang harus dia lakukan supaya dia tetap bisa menjalani pola hidup sehat? Misalnya dia butuh asupan protein, tapi dia ada alergi telur atau alergi protein tertentu gitu, bagaimana dok? Jadi misalnya yang paling sering sih saya temui adalah alergi susu, ya, laktos intoleran, atau alergi kuning telur, ya, telur atau telur kan bisa diganti dengan protein lain. Misalnya aja contohnya protein kedelai bisa masuk, ya, di situ. Terus kacang-kacangan gitu, itu masih bisa sebagai penggantinya. Oke. Jadi memang cari-cari untuk replacementnya terhadap itu adalah cara yang paling murah, yaitu balik lagi kalau misalnya mau ada dananya, ya mau nggak mau tes gen tadi, nutrigenomik, supaya ketahuan nih makanan apa yang cocok buat dia, itu ketahuan. Jadi lebih spesifik untuk meal plan-nya kah? Betul. Atau dia jadi lebih tahu tentang tubuhnya sendiri gitu kan? Cocoknya sama makanan apa nih, dengan makanan ini dia nggak cocok, terus ternyata pakai vitamin suplemen dia nggak bisa, ternyata ini memicu kanker nih vitamin suplemennya. Tapi kalau sumber vitaminnya berasal dari bahan makanan sumber, ternyata nggak apa-apa. Jadi itu bisa ketahuan dari situ. Karena dilihat dari genetiknya tadi. Dari genetik. Dan juga mikronutrien juga bisa kita ukur ya dok ya. Misalnya kan mikronutrien tadi banyak banget, vitamin A aja, vitamin A, B, D, E, K, zinc, segala macam bisa diukur juga dok ya. Oke. Nah dok, gimana dok cara, misalnya nih ada seseorang itu udah mulai menerapkan pola hidup sehat dok, tapi di sekelilingnya nih dok
tidak menjalankan pola diet yang sehat nih dok, gimana caranya supaya seseorang ini tuh tetap konsisten dan tetap terfokus dok terhadap pola hidup sehat yang ingin dia jalani dok? Jadi kalau untuk pola hidup sehat sih sebenarnya sejauh ini sih asalkan kita berpatokan pada istilahnya apa ya, rambu-rambu yang tadi jenisnya ya, pengolahan bahan makanannya, misalnya sih apa sih, mau kemana sih ya kan, istilahnya kan ada, jadi ini jadi iklan ya, jadi pada coffee shop tertentu pada coffee shop tertentu kita bisa minta susunya non fat ya, atau gulanya juga mereka biasanya sediain kok gula yang zero kalori gitu loh. Ya, jadi pemilihannya seperti itu. Kayak di mana ya, di nggak ada sih, yang ada sih cuma itu doang tuh. Yang kemudian kalau makanan Chinese food, ya biarin yang lain makan gorengan, kita masih ada kan jenis makanan yang lain bisa kita pilih. Jadi mungkin bisa suggest, yuk kita hangoutnya di mana, Japanese food atau Chinese food, itu kan masih bisa gitu. Oke. Jadi sebetulnya memang harus diri kita sendiri ya dok ya, yang berprinsip dan juga konsisten dalam menjalani pola hidup yang sehat ini. Dan ternyata memang olahraga juga sangat diperlukan ya dok ya, untuk mengimbangi tidak hanya dari diet atau asupan saja, tapi juga olahraga tadi yang seperti dokter Chandra bilang harus at least 30 menit dalam sehari, jalan aja cukup ya dok ya? Nggak perlu yang olahraga berat ya dok ya? Nggak usah nge-gym mahal, udah yang jalan kaki aja. Yang penting tubuhnya bergerak gitu ya, dan dok, oksigenasi ke sel-sel tubuhnya jadi bagus ya. Kalau yang misalnya kurus juga jadi makanan yang dikonsumsi itu jadi menjadi sumber energi dan pembentukan otot ya, jadi berat badannya bisa naik. Yang gemuk juga mau nggak mau metabolisme pembakaran lemaknya juga jadi lebih aktif. Oke, baik. Nah dok, kita masuk ke sesi terakhir nih dok. Gimana nih dok, dari dokter Chandra mungkin bisa memberikan saran atau tips tadi buat pendengar kita untuk memulai menjalani diet yang sehat dan juga dalam mencegah munculnya penyakit-penyakit yang nantinya bisa ia alami gitu dok. Oke, kita mulai dengan hidup sehat. Pertama, makan sehat ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, olahraga sehat, olahraga dengan yang medium lah ya, jalan kaki, jalan cepat ya. Terus kalau untuk orang tua nih yang susah kan udah nggak kuat ya udah jalan di rumah, berkebun, itu adalah merupakan aktivitas untuk orang tua ya. Kemudian manajemen stres ya, manajemen stres penting, dan minum air putih yang cukup. Baik. Jadi minum air putih jangan lupa, olahraga jangan lupa, dan pola asupan yang dimakan juga harus diperhatikan juga, dan harus konsisten juga ya dok ya? Harus konsisten. Jadi nggak hanya niat aja. Biasanya niat timbul di awal-awal, konsistennya ini yang agak sulit ya. Iya betul. Apalagi kalau misalnya harus dalam berapa bulan gitu dok ya, untuk konsisten tiap hari, ini memang harus dari diri sendiri ya dok ya? Apalagi kalau penurunan berat badan, kalau sudah berat badannya memasuki obes grade 2. Nah ini memang agak sulit untuk konsisten. Ada sekitar 20% yang bisa konsisten, 80% sisanya biasanya harus kami bantu dengan suplementasi atau obat, di mana itu akan membantu untuk mengurangi rasa lapar, termasuk lapar mata. Ya, jadi itu memang sudah standar terapinya seperti itu. Karena kalau enggak, karena mereka sinyal hormon laparnya cukup tinggi, jadi hormon lapar yang keluar itu cukup tinggi, sehingga dia agak sulit untuk konsisten kalau tanpa bantuan medikasi. Baik. Jadi memang ada beberapa kondisi tertentu yang dapat dibantu dengan medikasi ya dok ya, atau treatment obat-obatan, tapi harus sesuai dengan anjuran dari dokter spesialis gizi. Oke deh kalau begitu. Baiklah kalau begitu, terima kasih dokter Chandra untuk segala informasi, edukasinya terhadap mengenai pola hidup yang sehat, termasuk diet sehat dan juga beberapa tips lainnya. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di podcast Ngobrol Santai bersama dokter spesialis Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta selanjutnya. Terima kasih.